Saya tertarik mencari tahu lebih dalam tentang Islam karena ada acara ruqyah. Ustadznya bilang si pasien yang diruqyah itu kerasukan jin baptis. Nama yang ada di orang-orang Katolik seperti nama saya Nikolaus Musa. Berarti Nikolausnya itu adalah, kalau menurut si peruqyah, maka di situ kita berhubungan sama jin. Apalagi ketika ritual seperti krisma ya, itu kan ritualnya kan dilambangkan dengan api. Kalau baptis dilambangkan dengan air. Melalui proses itu kita itu membuat hubungan sama jin itu. Makanya ketika seseorang itu dinamakan Santo Nikolaus, tentu seperti saya, menurut ustadznya sebenarnya yang diminta tolong itu bukanlah si orang tersebut, tetapi itu adalah sarana jin korin untuk mengelabui seseorang. Ketika itu saya ada hubungan sama jin. Makanya ketika saya pun adik saya diruqyah itu ada koneknya. Yang keluar itu bukan omongan saya, tapi lebih banyak omongan si jin baptis tadi. Luar biasa, dia diruqyah dengan adiknya katanya. Dan katanya keluarlah jin baptisnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, makanya dari itu saya mulai membuka hati untuk mau belajar Islam. Akhirnya dia membuka hati untuk belajar Islam. Wow. Teman-teman jangan salah, saya menghargai pilihan dari kawan kita ini, Nikolaus ya. Tetapi tentu saja pilihan orang bebas lah, terserah lah, itu kan hak orang. Tetapi yang saya ingin komentari adalah ketika kita kalau runut apa yang menjadi kisahnya, ini kan tentu saja membuat kita terbingung-bingung, ya kan? Kita membuat kita itu menjadi heran ya. Kita jadi bingung kan, loh kok orang Kristen begini? Tentu saja teman-teman yang Katolik yang mendengarkan ini pun jadi bingung-bingung begitu kan ya. Kok bisa ada orang yang bisa katakanlah sampai kerasukan jin baptis katanya ya. Tapi anyway, sekali lagi kita iris tipis-tipis. Kita lihat baik-baik apa yang jadi argumentasi dari kawan kita ini ya, Nikolaus. Dia mengatakan awal mula saya tertarik Islam itu melalui ruqyah seorang ustadz. Wow, ruqyah. Ya, saya punya respon yang sama. Kenapa sampai ada seorang Kristen malah tertarik ruqyah begitu ya? Dan dia mengatakan ada orang kerasukan jin baptis. Dan dia kemudian mengatakan bahwa nama baptis Katolik itu akan dihubungkan dengan jin korin. Ya, nanti apa saya akan jelasin ya. Dan yang terakhir dia mengatakan bahwa sakramen baptisan dan krisma itu berhubungan dengan jin. Nah, buat teman-teman, saya langsung jelasin aja dulu buat teman-teman yang mungkin kurang terlalu familiar dengan istilah-istilah ini. Soal nama baptis, baptisan, dan krisma, apakah berhubungan dengan jin? Saya kira saya harus jelasin terlebih dahulu. Ya, sejauh yang saya pelajari dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang Katolik, di dalam Katolik itu ada beberapa sakramen. Ada dua paling tidak yang disebutkan di sini, yaitu sakramen baptisan dan sakramen krisma. Sakramen baptisan buat orang-orang Kristen saya kira tidak asing ya, karena ini adalah sakramen bagaimana seorang itu lahir baru, kira-kira begitu ya. Jadi menerima proses seperti yang Yesus lakukan juga, dibaptis. Dan biasanya untuk tradisi orang saudara-saudara kita Katolik, ada yang namanya nama baptis. Dan nama baptis itu biasanya diambil nama Santa dan Santo. Karena di dalam doktrin agama Katolik atau Kristen Katolik ada yang namanya venerasi orang-orang kudus, veneration of the saints. Jadi ada orang-orang yang dianggap sebagai orang kudus yang kemudian namanya diambil untuk menjadi nama baptis dari anak-anak tersebut. Dan diharapkan bahwa anak-anak tersebut akan mencontoh atau mengikuti ibaratnya teladan dari si orang kudus karena dia dianggap punya karakter yang mulia atau karakter yang baik. Jadi saya kira itu tradisinya ya. Sekali lagi jika teman-teman Katolik ingin menambahkan, boleh tambahkan di kolom komentar begitu ya. Tetapi sejauh itulah saya memahaminya dan saya kira jika dipahami sejauh itu adalah tradisi yang baik sekali.
Nah, cuman masalahnya ya, saya mau jelasin dulu yang kedua ya. Yang kedua adalah sakramen krisma. Sakramen krisma ini adalah sakramen yang dilakukan kepada seorang yang tadinya dibaptis kecil, waktu kecil, lalu beranjak dewasa, dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai sebuah kedewasaan untuk menerima lambangnya api itu ya, menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Jadi itu disebut krisma ya. Nah, kita hargai dua sakramen saudara-saudara kita yang Katolik ini. Karena saya kira secara teologi bagus ya. Cuman masalahnya adalah kemudian yang terjadi, dua sakramen ini dihubungkan dengan jin oleh Nikolaus, atau mungkin lebih tepatnya oleh ustadz yang mempengaruhi si calon pastor tadi itu. Katanya, jadi begini ceritanya. Karena kan tadinya jin ini, baptisan ini kan mengambil nama baptisan. Nama baptis itu dari orang-orang kudus yang dianggap suci, tapi sudah meninggal. Nah, jadi logikanya tuh begini nih teman-teman. Jadi orang yang sudah mati itu dalam ajaran Islam kan setiap orang tuh punya jin korin. Nanti saya jelasin jin korin itu apa. Jadi ketika orang itu sudah mati, jinnya udah nggak ada tugas. Ya udah, karena dia mengambil nama Nikolaus tadi ya, si teman kita Nikolaus itu, akhirnya jinnya Nikolaus itu atau jin korinnya Nikolaus itu yang menjadi atau dihubungkan dengan si calon pastor kita ini. Akhirnya dia kerasukan jin baptis. Nah, gitulah kira-kira yang diajarkan oleh si ustadz ya. Jadi dia kerasukan jin yang tadinya menemani si Saint Nicholas ya. Jadi dia kerasukan jinnya karena sudah ribuan tahun katanya. Dan katanya kalau misalnya krisma ini kan dihubungkan dengan api, lambangnya api, Roh Kudus ya. Tetapi bagi mereka umat muslim, jin itu katanya diciptakan dari api. Makanya kalau udah ada ritual baptis dan ritual krisma, udah deh itu pasti kena jin. Itu menurut pandangan si ustadz. Nah, saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu deh teman-teman. Cocok loginya sih parah hancur sih. Ini buat saya sih cocok loginya hancur banget sih. Buat saya itu sih sesuatu banget. Kalau misalnya ada seorang Kristen yang mempercayai ajaran kayak begini, buat saya fix. Kekristenanmu saya pertanyakan. Kekristenanmu saya pertanyakan banget gitu loh. Kalau ada orang Kristen yang mempercayai bahwa ada nama baptis itu terhubung dengan jin, fix saya pertanyakan ajaranmu itu. Tapi intinya begini ya teman-teman ya, dari ajaran ini aja, sebagai orang Kristen kita tentu sangat bingung dengan orang yang mengajarkan tentang jin ini. Bahwa nama baptis atau nama Katolik itu terus kemudian dihubungkan dengan jin. Itu kan alay sekali gitu loh. Dan kami berani mengatakan sebagai orang Kristen bahwa ajaran seperti ini ajaran yang alay, lebay, cocok logi, ngawur kan begitu. Karena dihubungkan dengan jin.